Judi cerita. Saya berharap ibu saya sembuh dibantu oleh Panglima Langit. Nggak bisa tidur, kepalanya sakit, jantungnya gemeteran, tangannya pada kram. Kadang lagi sakit sampai rayapan ibu. Oh gitu? Rumah saya kok kayak nyumbang ular tuh tiap malam, tiap hari. Nah ini datang sendiri, pertama datang ke mimpi ya, bangun pas diambil ada. Banaspati, pocong, di kaki itu siluman ular. Kalian sudah membuka peperangan itu. Pak Rojak tahu tanah ini bukan tanah sembarang. Pak Rojak wis kerasa. Dari kecil. Terima kasih, diobatin sama Kartina tuh anak, baik sama orang tua. Baru kali ini kesini ya, emang nyata itu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman mistis yang dialami oleh pasien kami untuk kita ungkap misterinya, kita carikan solusinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah ada keluarga dari Subang, ini Pak Rojak mengantarkan istrinya yaitu Ibu Kainah, umurnya 54 tahun untuk diobati di sini. Jadi ceritanya Ibu Kainah ini punya anak yang bekerja di Taiwan namanya Mbak Kartina. Mbak Kartina inilah yang menjadi fans Mata Langit yang sudah mengikuti sejak lama dan mengirimkan ibunya ke markas Mata Langit. Ini videonya Mbak Kartina. Halo, assalamualaikum, salam kenal. Saya Kartina yang bekerja di Taiwan, ingin mengirimkan ibu saya berobat ke Mata Langit karena ibu saya kakinya sakit sudah lama. Sudah berobat ke dokter, tak kunjung sembuh. Saya berharap ibu saya sembuh dibantu oleh Panglima Langit dan bisa terungkap akar permasalahannya. Terima kasih untuk Panglima Langit, sukses dan makin berkah banyak pasiennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Kartina minta tolong kakaknya namanya Kang Agus untuk mengantarkan orang tuanya berobat ke sini. Saking rajinnya jadwal pengobatan jam 10 tapi jam 8 sudah sampai. Ya. Nah, Ibu, keluhannya apa sih Bu yang dianggap di luar nalar itu? Keluarnya kaki sakit dari bawah sampai ke atas. Ininya kalau itu sampai leher tuh kadang-kadang napasnya sesek. Nggak bisa tidur, kepalanya sakit, jantungnya gemeteran, tangannya pada kram. Jantungnya suka apa berdebar kencang gitu? Gitu, lemas. Kalau pagi tuh lemas, bahkannya tidur. Matanya tuh ngantuk, udah dikelipin sebentar emang udah. Karena gitu tiap hari, kalau ya sebentar aja udah. Maaf, kalau kegiatan Ibu apa sehari-hari? Begitu aja di rumah dagang gitu. Dagang ya? Punya warung? Iya, warung. Sembakau. Oh, warung sembako. Jadi aturan kalau pagi jaga warung harusnya seger, Tapi tetap ngantuk. pengen ngantuk. Kadang-kadang juga kompor juga dipatiin dulu. Takut ngebruk gitu, takut jatuh. Jadi matiin, punya tidur sebentar. Bentar padahal, tapi udah cerah, udah ditidur gitu. Kayaknya kayak ada yang ngegandulin aja. Kadang-kadang penyakit tiba-tiba datang gitu. Sempat saya juga itu lagi main ke tangga sampai disusulin sama ade tuh. Ya keluhannya itu. Sudah ke Tiba-tiba dokter? datang, penyakit. Udah ke dokter kemana-mana, udah Kalau periksa. secara medis apa Bu diagnosa dokternya? Katanya ini katanya tulang, katanya asam urat, ada Pengapuran. sendi, bilangnya gitu. Tapi kasih obat, sementara kasih obat aja udah habis, angot lagi. Jadi bukan keder, apa pindah lagi ya, habis obat begitu. Kebanyakan minum obat ibu tuh, jadi obat lagi. Jadi ke dokter juga bukan hanya satu dokter, sudah Iya, beberapa udah dokter. dilacak-lacak tetap ibu tuh, kemana-mana tuh. Lalu setelah berobat medis tidak menemukan hasil, ke alternatif. Sudah berapa alternatif yang sudah didatangi Pak? Iya, terapi di Simpang Jomi itu yang disebutnya yaitu 2 kali. Sama di Pegadaian itu terapi lagi 1 kali itu udah. Itu diapain tuh kakinya? Ya dipegang-pegang gitu.
Ya biasa sakit, kayak dia diurut ya? jerit. Nantian udah 2 hari 3 hari sakit lagi. Kadang-kadang sehat badan bisa jalan, kadang lagi sakit sampai rayapan ibu. Oh gitu? Iya. Iya. Bangun juga susah. Merangkak Buat jalannya. nongkrong aja Ya susah. itu juga kalau habis Kadang-kadang nongkrong, kamar mandi kalau habis juga nongkrong lempar. bangun tuh susah, kayak duduknya kayak mau ngelimpah itu tuh, kayak menonggengnya kayak mau jatuh tuh. Kamar mandi kadang-kadang juga ngelempar kaca nggak bisa nongkrong pak. Susah Ya, ini nahan ini. kasihan sih, bukan Kaki. kadang-kadang kasihan, emang kasihan namanya istri ya. Ininya Itu kalau bunyi habis kaki tuh, Bang. duduk terus bangun tuh, Letak-letuk si kakinya sampai bunyi. jongkeng tuh. Keletuk-keletuk gitu. Iya, lututnya. lututnya tuh. Tapi ada itu dokter mana itu ya, dibilang pengapuran. Itu juga mau kemarinnya minggu kemarin mau sempat disedot pengapuran tuh katanya, ada yang ngasih tahu. Ternyata periksa di klinik kata dokter jangan pak, jangan suka disedot nanti bahaya. Nah disuntik itu kasih obat. Nah terus sampai akhirnya dikasih tahu oleh Mbak Kartina itu gimana? Apa ibu mengeluh terus ke Ya anaknya? ibu tuh sorenya tuh habis berobat kan ibu minum obat tuh. Terus ibu tuh puyeng, kepalanya pusing-pusing. Terus ibu tuh napasnya tuh kayak mau ngeles. Apa ngeluh? Sesak. Oh sesak Sesak. ya. Ya gitu udah gebar-gebar. Terus mungkin ada yang bilang sama Kartina tuh mamanya ngira gini-gini jadi Kartina tuh kaget. Kepikiran dia di Taiwan. Kepikiran. Ibu Ada mah yang nggak bilang bilang, mungkin. cuma ada yang bilang. gitu. Jadi Kartina mungkin takut, mungkin udah berobat kemana-mana, mungkin masih ada Iya, takut ke situ aja bilang kata Kartina. Iya. Kemarin mendadak Suruh berangkat aja gitu ya Bu. Iya. Nah Mbak Kartina ini sebenarnya udah sempat juga minta dipantau, dirinya sendiri juga ada gangguan sebenarnya. Tapi beliau mengutamakan mamanya katanya, udah ibu saya dulu aja katanya. Nah kalau kejadian aneh di rumah ada nggak Bu? Ada itu yang bunyi pak pleduk tuh dalam rumah tuh bunyi. Kayak ada benda Banaspati jatuh. itu. Gitu. Saya ngeliat ada bola api banaspati yang nempel di ibu, pocong di kaki itu siluman ular. Jadi dibelit ular kaki Memang di ibu. samping memang kita usia ya, udah ada istilahnya tuh penyakit bawaan di badan juga, penyakit medis, tapi ada penyakit yang berbeda di luar penyakit medis. Itu yang terlihat saya gitu. Jadi kan makin berat karena makhluk-makhluk itu kan menduduki ruang-ruang di mana kelemahan di tubuh kita yang memang sudah ada gitu. Jadi harusnya nggak sesakit itu, ya bertambah sakit jadinya. Ini kalau sakit tuh badan jelekot. Lemah ya pak ya, Jelekot fisiknya sakitnya gitu. tuh. Fisiknya lemah lah ya. Ampun, Ya, sakit. Dapat ya memang jelekot udah ada nih bawaan sampai bawah. penyakit medisnya udah ada, ditambah ada serangan itu, ya bertambah ibu ya deprok langsung, makanya sampai merangkak jalan. Iya, kadang-kadang kalau bangun tidur ini Jadi sampai kalau sini. medisnya memang sudah ada ya Panglima ya? Ada. Jadi kata ibu tuh medisnya tuh ada asam urat, darah tinggi, kolesterol ya Bu? Iya. Emang terkait bisnis kalau saya lihat ini, usaha juga ini. Tapi pernah kemasukan kayak ular nggak di warungnya? Iya. Warungnya? Ya lagi dulu sering maru ular. Oh, sering? Dulu. Iya. Semana ularnya? Jari Sejari? hitam lah. Berapa kali pernah masuk? Kalau ular saya sering matiin yaitu saya kan ngobrol sama temen itu. Rumah saya kok kayak nyupang ular saya tuh. Dalam arti kayak nyupang ular tuh tiap malam, tiap hari. Saya Tiap matiin hari? ular. Oh, Tiap gitu. hari di kamar. Tiap Iya. hari itu. Di tembok juga nih. Di tembok kan bawah. Oh, saya lihat tuh ini mendatangin ular nih, makanya saya tanya pernah dimasukin ular nggak gitu? Iya, Pak. Soalnya kalau ular mau tiap hari kayak orang nyupang aja. Tiap hari. Ntar di Tapi tembok. maksudnya nggak jahil, maksudnya gigit kasur. apa berat Ah juga. masa sih Bu? Iya. Di kasur, Tiduran di bawah, di di kasur. kasur. Saya lagi tidur ada ular. Astaga. Ntar besok lagi saya pulang nih, kalau main nih ke saudara nih, ada lagi. Di mana? Ya di kamar lagi, kadang ruang tamu. Di ruang tamu, di kasur, di Padaringan dinding, juga ada Di sampai dapur. Di Di tempat dapur. padaringan tuh, Pak. Saya kira apa tuh? Tahu ularnya lagi ngelipet aja. Astagfirullahaladzim. Hitam. Terornya ini mengerikan. Ularnya hitam, Pak. Hitam polos. Iya, hitam polos. Nah Kayak itu model waktu tanah. saya ketahuan ular hitam, Diapain sama Bapak? tapi ada 2 jam senjata lebih ya. Nah itu numpang di kerisnya itu tadi yang tadi tuh. Di Pedaringan kan ada Pedaringan atau orang Jawanya tuh ya. Apa sih? Tempat nasi, itu tempat beras. Pedaringan tuh, Ya, beras oke. tuh. Kan saya naruhnya di situ tuh sama tembrang yang kecil tuh. Itu keris. Ular tuh numpang. Di atas keris Di itu? atas keris numpang aja. Keris yang dikasih lihat saya tadi? Iya, kata saya gini, ini keruhun sini kalau misalkan yang nunggu sini, saya masih takut. Pergilah ngilang, saya maksudnya takut. Tapi Jadi- kalau ular biasa, saya matiin, kasih jangka
setengah jam. Terus Iya ngomong gitu, takut keruhun kan gitu ya penunggu. ternyata Ya setengah jam masih aja. Saya gebuk itu. Saya gebuk itu sampai kayak itu karet tuh kayak karet tuh udah mental. mentah. Akhirnya Mbak mati. Mati. Jadi Bapak ini punya keris yang datang ke anaknya yang cowok kakaknya Mana Mbak tadi Kartina. barangnya Bu? Coba lihat Bu. Itu Mana, Bu? numpangnya Ambil itu tuh tadi. Ke tuh. kerisnya diambil. Kuku kan. Biar Jadi dikasih lihat. kakaknya Mbak Kartina Berarti di dalam namanya di keris yang ini Kang nih yang di Agus. bawah ini Iya, ular itu numpang. nempel gitu. Nah ini datang sendiri nih. Ini yang Iya, datang. Yang satu ini datang sendiri katanya di sama si masnya. Sini Mas, taruh sini. Jadi bunyi gelopak katanya di depan rumah. Di dalam Pak. dalam Oh, rumah. dalam rumah. Di ruang Habis itu? tamu. Yang bapak beleduk suaranya. Kalau ini mah kayak Ini sih, Bu. nganterin lah namanya di kamar sih. Tapi kalau saya bilang ini bukan keris, tadi udah kasih lihat. Iya. Ini Ya, sejenis takutnya kayak dia kayak ngeganggu apa. sejenis badi atau rencong gitu. Tuh macam ibu tuh takutnya apa yang ganggu ibu. Iya lurus sih. Kayak badi. pisau. Nah, ini Raja Wali tuh. Nah, ini datang sendiri. Kayak badi. Pertama datang ke mimpi ya sama si Kang Masnya. Agus. Habis itu bangun suruh ngambil, ternyata pas diambil ada Ada, tiba-tiba ya, kayak ada. orang nyediain gitu loh. Nah, itu ajaib juga itu aneh. Tapi kok badik ya? Artinya Bapak dan Ibu kan orang Sunda ya? Sedangkan Saya orang Jawa. Oh, Jawa. Nama Ini mah Oh, kampung, iya. kakek Sunda. ibu, Ini orang Jawa. sedangkan kata Panglima kalau badik seperti ini senjata dari seberang. Terus habis dimatiin Jadi Bapak memang ada diapain? sihir ini yang memang yang memang dikhususkan ke keluarga Bapak gitu. Kalau saya lihat memang mau ingin meneror ya dan ingin membuat perpecahan, memecah belah keluarga. Jadi mau dibuat seperti itu gitu. Jadi dan sampai akhirnya Bapak misalnya di situ nggak betah dan akhirnya meninggalkan tempat itu gitu. Tapi kan Bapak udah lama tinggal di situ kan? 11 tahun. Nggak di yang rumah sekarang? 11 tahun. Oh belum lama juga berarti ya, masih Tadinya 11 tahun. pindah RT doang Pak. Pindah RT. Berarti itu masuk baru di sini ya? Iya. Oh. 11 tahun. Saya rumah tangga dapat nggak salah mah 34 tahun. Iya iya iya. Jadi Tapi nggak saya jauh, beda RT aja, sampingnya aja. Berarti kecilnya Mbak Kartina lahirnya bukan di rumah yang ini, lahirnya di Bukan. rumah yang sebelumnya. Iya, sebelumnya. Oke, oke. Allah. Kita akan menelisik akar permasalahannya. Ayo Bapak dan Ibu. Ada sayapnya kayak dia. Ayo Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara burung. Ini siapa ya? jadi kayak ada 3 sosok nih. Iya ya. Kera, Burung sama. elang, sama harimau. Oh, oke. Ini yang mengaum barusan harimaunya nih. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Assalamualaikum. Yang di dalam siapa? Kalau kita jangan salam. Kalau kita aja ngucap salam. Kita jangan salah. Jadi intinya dia nggak mau diucapin salam gitu. Iya, Ya. singin gini. Ini siapa? Memangnya ini siapa? Iya. Bahasa Indonesia ya. Ya tujuannya apa? Dari mana? Tujuannya Bintara. Larat lu. Oh, Pelarak tiba. Pelarak itu apa jatuh? Kepelarak konon. Iya, iya. Oh, Pelarak konon. Jadi siapa itu kun? Singokon siapa? Si ngomong siapa? Si ngongkon. Majikanmu itu laki-laki apa perempuan? Mama, perempuan berarti majikan dia. Mak Tuwo. Sebentar, Mak Tuwo itu dukunnya apa yang memerintah? Yang pesan? Ciri-cirinya? Dari mana ciri-cirinya? Oh, disuruh diam di badannya. Jadi makhluk ini disuruh diam di badan itu. Nah, itu benar dia pegang Tulang belakang. pinggang. Iya, iya, ini bener. Sampai sini, sampai. Berarti kamu nih yang buat ibu nggak bisa jalan. Majikanmu perempuan itu lebih tua atau lebih muda dari ibu umurnya? S. Namanya mengandung huruf S. Biasanya bisa di tengah atau di belakang, tidak selalu di depan. Lebih tua atau lebih muda dari ibu? Lebih tua. Diundangnya Mak Tuwo. Aku curiga ini dukunnya ini. Oh, yang Dulur apa mau seje. Maksudnya ini apa orang jauh, apa orang Keluarga, dekat, apa keluarga? rumahnya di sini. Yang nyuruh sebelah sana gitu. Masih satu lingkaran. Apakah mereka pernah ada konflik? Enggak. Lalu ngapain ngirim kamu? Oh bener, ben ora payu.
Tadi Panglima bilang kan ada masalah dengan usaha. Berarti kayak Bapak yang nemu ular itu pasukan kamu, ular yang dimatiin Bapak itu. Semakin kau mematikan, semakin mereka kembali. Bapak kan matiin ular, makin dimatiin makin berdatangan. Makanya Bapak bilang setiap hari ya. Tapi sekarang Waktu ada itu, waktu pertama belum bikin rumah lah. Iya betul. Ketika pertama menempati tempat itu katanya, bener ya? Iya. Biar sepi. Maksudnya biar sepi itu apa orang yang mau beli membatalkan hatinya nggak jadi? Apa terlihat tokonya tutup? Gelap-gelap. Oh, supaya peteng. Jadi untuk gue peteng orang kedeleng. Nggak kelihatan orang. Kedeleng nggak kelihatan warung, jadi kelihatan gitu mungkin. Iya, seolah-olah tutup ya. Kayak banyak sing lewat Arab tukung. Oh, mau beli nggak jadi balik. Dan ketika membangun, menambahkan bangunan itu pun kau sudah bermasalah. Bapak pernah renovasi rumah bermasalah? Gimana? Maksudnya emang pernah bangun rumah, tapi kalau bermasalah saya Enggak, kalau saya malah di situ nggak pernah bermasalah. ini sama tangga tuh orang. Ya, maksudnya- tadinya rumah Maksudnya bilik gitu rukun bangun gitu. doang. Pernah kalau bangun sama Cuman saya tuh kan dari awalnya kan rumah bilik. Rumah bilik. Nah, namanya anak saya kan bukan di sana kan bukan dapat warisan yang ngambil warisan dapat sebulan kerja kan gitu. Jadi tempelin Ada ini, tabungan, gitu. Nanti sebulan Nyicil. 2 bulan ya ngerayap itu. Iya. Bertahap itu Pak. Ya, bertahap, Gitu. ya. Jadi Ya kami. jadi sebulan 2 bulan kalau anak ngirimin tempelin. Berarti bakar, artinya ngaci. Bapak Iya. Bapak renovasi, tapi Iya. dia sakit hati. Ya, kamu sakit hati gara-gara Bapak renovasi. Dan bermasalah Bermasalah dengan siapa? kancing katon. Dengan yang nggak kelihatan. Maksudmu penunggu tempat itu? Masalahnya bagaimana? Sing dipateng. Sing dipateni, oh ya situ siapa? Ular itu Pak. Ya minta maaf karena kan nggak tahu. Iya, saya juga minta maaf. Dan kedua kalinya pertama tuh saya kan permisi pamitan Iya. gitu. Soalnya karena saya takut. Bahkan cocolannya pun saya mampu. Jualannya kadang basi. Emang jual apa? Enggak. Bau. Dia bilang bau. Lagi dulu jualan kado-kado gitu lotek. Oh. Kadang iya, sering kadang-kadang basi. Basi. Pakai terkadang tangannya. Tangannya ibu pegel kadang kalau. Iya, tangannya ini kemper. Kadang sakit nih kemper, tangan kadang-kadang nggak kerasa. Kadang yang lempar. Lempoh tuh apa lemas? Nggak ada, Iya, nggak ada iya, tulang. Mas. Sudah tidak bisa cocolan lotek kalau ganti. Oh sakit. Dia udah berusaha supaya ibu nggak jualan lotek. Udah kan tutup, malah ganti katanya. Kamu makin sakit hati gitu. Aku pesan yang suara itu. Suara yang seperti apa? Suara apa? Ledakan Di rumah. yang di tengah rumah itu bukan? Kalau di ledakan, suara ledakan emang saya sering dengar tuh 2 Sering kali, juga kenteng 3 juga kali. ada yang Itu jatuh kayak tapi nggak neplok. gitu, belum kayak ada petasan tuh. Duduk. Iya perasaan. Tapi nggak ada yang nggak ada. Seperti lemparan pasir. pernah dengar suara lemparan pasir. Iya, perayak. Iya, sok prarak. Itu kentengnya. Berarti itu pertanda apa? Sihir ya yang dikirim. Itu adalah kendaraan kami. Bener Bu. Kesalahan ibu apa? ibu kayaknya apa? Maksudnya digituin tuh, ibu kan. Kan nggak punya salah. Dia gini-gini, Bu, ke kaki ibu, Bu. Sama teman. Kaki ibu tuh sampai begini. Ah. Tuh sampai sakit kadang-kadang. Dia merayap-merayap. gini-gini tangannya. Tuh, Mungkin ada ular yang melilit nih. Temanmu ya ular itu. coba. Disumpati aliran darah yang akan kebas. Agar kebas kabeh. Kebas Cuma kesemutan. sampai sini nih sakit, aduh, celokot sampai ini nih, tuh mulai bekam mau bengkak tuh. Sampai sini kadang-kadang dikasih koyo sama ibu, sakitnya minta ampun. Karena jika aliran itu tersumbat
maka akan menimbulkan pembengkakan Oh iya Bu, kalau alirannya tersumbat maka akan bengkak. dan akan terlarang. Udah cukup ya, kamu jangan ganggu ibu lagi ya. Udah, Kamu kan ya. nggak bisa ngasih tahu kesalahan ibu apa, berarti Iya. ibu nggak punya Minta salah maaf, sebenarnya Ibu nih. Kaina, baru jangan Minta nggak punya maaf, salah sama tangga Ibu sama mah. teman juga. Orang usah jol-jolan. Oh, tujuanmu supaya tutup. Kan Ya, ibu kan cari Lupa, rezeki, Betul. cari makan. Ngapain ganggu ibu? Ibu kan nggak salah. Nggak pernah sirik sama tetangga, nggak pernah apa. Iya. Lu gimana sih? Kita kan lagi menelis akar permasalahannya, harus diceritain lah. Tahu. Harus justru harus jujur. Oh di sini mah. Maksudnya kenapa nggak ibu? Dagangnya masing-masing. Saya masing-masing. Nah ini dia udah puyeng sendiri setannya nih. Berarti artinya nggak? Ini. Artinya ibu nggak ada kesalahan, ini iri ini, murni Ini dia masalah. kayak anjing juga. Nggak ada sih sama tangga sama teman juga, ya alhamdulillah. Enggak, kamu tobat aja, jangan ganggu lagi. Tobat Nah, kamu. jangan ganggu. Masuk Islam, tobat mau nggak? Ya biar nih jualan ibu Ikut saya aja, masing-masing. tobat kamu. Ibu juga pengen cari rezeki, pengen cari makan. Rezeki sudah ada yang atur. Kamu kenapa sekhawatir itu sih? Dapur itu pun terkadang terklotek. Kadang di dapur terdengar suara klotak-klotek. Disangka tikus katanya. Ya iya kalau kelotak-kelotak sering. Tikus kadang-kadang kalau kelotak-kelotak apa, memang kalau tikus emang banyak Emang kan gitu. dianya tuh kalau Warung juga, kelotak-kelotak itu sering digigitin itu. Ada ini makanan. Berarti tikus itu jelmaan kalian ya? Tikus adalah binatang yang kotor. Kami menyukai hal-hal yang kotor. Dasar setan, sukanya hal-hal yang kotor. Itu adalah suatu tanda untuk bahwa tempat itu dihuni oleh bangsa-bangsa kami. Kalau ada suara klotak-klotak di dapur itu pertanda bahwa memang ada makhluk yang sedang bermain di datang situ, itu ya. ya betul. Di saat malam pun bagian dari kami hinggap di dadamu. Kalau tengah malam ada makhluk yang menduduki dada ibu yang bikin sesak. Iya kadang-kadang sakit nih dada ibu. Sakit? Emang. Iya kalau itu sakit sampai nembus sampai sini. Sampai leher kadang-kadang nggak susah buat nengok juga. Kena tarikan. Sejenis apa itu yang duduk di dadanya ibu? Oh, Apa itu? Telinganya panjang. Oh, makhluk yang telinganya panjang. Terus siluman bu. Seperti anak Seperti anak kecil tapi telinganya lancip dan panjang. Gitan nggak? Kamu tobat aja, ikut saya mau nggak? Ayo tangannya kemari. Tiap 2 kali masadat yuk. 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 Tobat kamu. dia mengikutimu. Tak sudi aku mengikutimu katanya. Nah, terus maunya apa ini? Kan kamu udah Jadi ketangkep maunya nih. apa kamu? Jangan ganggu lagi keluarga ini ya. Aku akan hinggap di cairan itu. Cairan, aku akan hinggap di cairan itu. Cairan apa? Sing disirami Air yang disirami. kalau majikan. Oh, setan ini ditaruhnya di air itu yang disiram. Mungkin dia yang nyiram rumah ibu yang tidak terlacak. Orang itunya sering nyiram air. Ternyata air itu ada jambe-jambenya, ada kodamnya. Yang nyiram air itu dunungannya itu nyiram air. Iya. Ah, kalau malam. Apa yang pernah kelihatan? Enggak maksudnya kalau malam apa kalau siang ya maksudnya kan? Nyiramnya tuh kapan majikanmu? Siang apa malam? Malam, pas sepi orang. Nggak ada yang lihat berarti. Karena air itu sudah menyatu dengan tanah rumah. Sudah menyatu dengan tanah di rumah itu. Aku Di depan apa di depan rumah? hinggap di rumah itu Di rumah itu, Pak. walaupun menyirami di depan rumah, Nyiramnya di depan. tapi serapan itu sampai ke dalam rumah. Serapan itu sampai ke dalam, jadi airnya disiram di depan, tapi kan dia di tanah tuh menyerap ke. Masuk. Oh, betul. Ya pokoknya kamu udah nggak boleh lagi di tempat ibu, nggak boleh di rumahnya, cukup gitu loh. Udah kamu tobat aja kamu, udah jangan banyak cerita lagi kamu udah. Bikin saja berikan Tobat kamu tobat. sediakan telur angsa. Terus Kau
tuliskan namamu beserta bina itu. Lalu kau pendam, kau kubur Dikubur di mana? di area rumahmu. Lalu setelah dikubur, ibu sembuh. Akan membuat rumah untuk bangsa kami menempati tempat itu, Oh, sehingga nggak ganggu lagi. sehingga kami tak bertempat di tubuh. Kok gak percaya aku ya? Gak bertempat di tubuh ibu, tapi dia minta ditempatin di tanah dia, tetap aja berarti kan masih di wilayah rumah. sarang situ. Kamu tuh memutar balik kata-kata tuh biar kita terkecoh ya. Iya. Dan dodolane akan payu. Ini nggak percaya. Nanti kalau ibu nanam telur angsa, nanti dagangnya laku katanya. Sediakan payu kelapa hijau Air kelapa hijau Supaya apa? pisang. dan pisang. Jadi mintanya kelapa hijau, telur angsa, pisang, apalagi dupa. Oh ya, terus diapain? Telurnya dikasih nama ibu. Oh, dupanya 7. Telurnya berapa tadi? Dan kembang Kembang 7 rupa. Oke, terus apa lagi? telur. Berapa butir? 1 butir doang. Terus banget permintaannya. Dan kita akan pindah. pindahnya kemana? Hinggap lagi di tubuhmu. Oh, Sok turutin. sok turuti katanya. Kalau nggak mau gimana? Kita akan bertahan. Oh gitu. Kalau nggak dituruti akan bertahan. Kalau misalkan sama Panglima disuruh pindahnya ke sini gimana? Silakan saja jika mampu. Wah, silakan jika mampu Panglima. Anak kemarin sore Cih, anak kemarin sore katanya. Kamu dibilang anak kemarin sore. Memang saya baru kemarin sore. Malah aku menawarkan kebaikan, kamu pindah kemari biar ikut Panglima. Kamu malah menghina. kalian sudah membuka peperangan itu. Menurut kamu, kita nggak pengen perang kok. Oh iya kan, kita malah nawarin kebaikan kok. Akan bermain dengan dunia kami, dan kalian pun akan merasakan Apa? punggung-punggung itu. Punggungnya kenapa? Iya, kabur. Oke, kita lanjut komunikasi dengan makhluk di tubuh Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mikaina. Ini Kaina. Iya, Mimi. Oh, panggil Mimi. Iya, itu anak Kartina itu panggilnya Mimi. Iya. Anak sing ora senang nggone omah kae, rumah yang ditempati Mi. Iya, rumah yang ditempati. Yang tidak suka Siapa yang tidak suka? Mimi, rumah itu dulu yang kalian tempati. Sebelum direnovasi, itu kata rumah Rumahnya jelek. jelek itu dulunya ya. Dan rumah itu ada sejarah kegoiban di dalam rumah itu nih. Ada yang ditanam. Jadi dalam rumah. Iya, makanya Mimi ingat kalau Pak Rojak itu kalau di situ setelah nempati itu ada banyak peristiwa. Ditambah Mimi di situ dodolan. Kan rumah itu kan seram. Sebelumnya. Iya. Walaupun sudah direnovasi apa tetap serem? Iya, Pak Rojak tahu Iya. waktu bangun rumah itu kan kerasa ana singgoni, mulane ditekani ular. Oh. Irang. Itu ular hitam itu bawaan dari tanah, bukan kiriman orang yang iri sama warung. Pertama dari ya itu karena rumah itu Mimi karo Bapak Rojak kan nggak tahu sih. Iya. Kan masalahnya makanya aku Kasih tahu. Iya, makasih. Kan awalnya kan Mimi jualan makanan aja, kok ditambah sekarang ada yang kering-kering di situ. Jajanan. Ya gak jajan aja ya, ada sembakonya. Oh iya, sembako. Jadi dia nggak suka ada Mimi jualan. Nah dia itu mau warungnya dia sing paling laris. Warung itu nganggo penglaris. Oh, Warungnya nganggo penglaris. Yang sering di warung kan Mimi. Iya. Maka Mimi yang buka Serang. supaya Mimi itu besar. Ditambah Mimi punya penyakit. memang medisnya ada. Iya, karena rumah itu memang sudah ada sesuatu. Nah itu sesuatu tuh yang ditanam di situ tuh apa efeknya untuk Apa? keluarga ini tuh? Dan dulunya tujuan mereka apa nanamnya?
itu kan urusannya dia. Yang jelas itu ada perkara jadi kena imbas, ditambah jualan ada yang pakai penglaris kok baru pindah di situ udah jualan. Terus solusinya gimana ini? Ya jangan takut. Sekarang Ya nggak punya ini salah sih itu, sama minta ya Gusti orang Allah. namanya orang nyari Iya, cari usaha, cari usaha rezeki. sendiri-sendiri. Emang nggak salah. Iya. Rezeki. Tapi kan sifat orang kadang tahu Pak Rojak. Iya. Iri dengki kan orang ngikut. Ya tapi tadi Pak Rojak merasa bersalahnya karena sempat membunuh ular itu loh. Kan sudah dikasih, kan sudah diajak bicara. Kalau tidak mau dibunuh pergi, tapi dia tidak mau pergi. Itu salah sendiri ya. Tapi Pak Rojak tahu tanah ini bukan tanah sembarang. Pak Rojak wis kerasa. Oh gitu. Karena kok ada saja ular di mana-mana. Hampir tiap hari lagi. Nganti kayak keris teka dewek. Lah ya itu mau ditanyain itu bagaimana kok bisa keris itu datang ke keluarga ini? Dia itu keluar karena memang ada orang yang tidak senang dengan keluarga di situ. Tidak mau ada saingan usaha. Walaupun mikir usahanya kecil, tapi dari kecil itu nanti jadi rame. Makanya yang kecil-kecil itu mau disingkirkan dulu biar dia sendiri yang paling rame. Nah, yang kedua itu harus kembali kepada diri Mimi sendiri. Karena Mimi ada yang memang harus Mimi jaga dari makannya. Iya. Nanti kalau tidak perutnya sakit. Pantangan ya yang nggak boleh dimakan ya. Iya, Ya ini dengan siapa sih? aku bocah Anak kecil. ya Kok bisa panggil Mimi? Anak siapa? anaknya sing sering dolan nenggonane warunge. Punya pelanggan anak kecil yang ada nama M-nya? Bukan? Kucing? Kucing. Pernah ada kucing datang? Ada. Siapa namanya? Iya. Namanya Adam, dinamain Adam. Itu M. Namain Ibrahim. Itu ada M-nya. Iya. Ibrahim ada M-nya. Adam juga ada M-nya. Iya Bu, ini kucing yang sering ke warung ibu. Dia mau ibu taruh ke tangannya di Belum merinding ah. ibu. Tapi ibu sering ngasih makan dia. Oh iya, lu sampai besar sama barang dari kecil. Iya. Dari kecil dikasih makan sekarang udah gede. Sampai tidur bareng apa bareng. Ya Allah, suami dia katanya makasih dia Bu. Lalu jagain aku. Tidur bareng kayak orang sih. Oh iya, Itu Ibrahim. sama kucing anaknya Ya Ibrahim Allah. ini. Ibrahim berarti ini. Ibrahim benar. Him. Kalau kayak panggil itu Him. Iya, Im bener-bener dia manggilnya Im. Him. Makanya dia bilang M. Terima kasih Bapak. Ini sebenarnya kucingnya siapa? Kok datang ke warung? Saya. Nah, kucing. Makasih Enggak Bapak. Datang apa beli? Kan beliin makanan lagi yang enak. Jagain Iya Him. Ibu Aim jagain Tidur bareng Mimi. Ibrahim sama saya. Oh gitu. Iya tidur bareng ya namanya. Itu kayak kucing yang anak. dulu tuh. Pantesan Dapat di mana dulu? Dari jalan. Jalan. Nemu di jalan, bukan jalan. dikasih orang. ngikut Iya. datang ke rumah sendiri. Udah kasih nama Ibrahim. Kata ininya Ibrahim. Kakang, aku jaga Mimi. Kakak aku jaga Mimi, dia ngomong sama kakak. Iya. Kakangnya jagain Mimi. Iya. Oh. Kenapa kok kakak yang dikasih mimpi terus nemu itu keris badik? Lah iya, kakangnya sing tua. Oh. Jadi kakangnya sing dikasih penglihatan di situ. Itu gitu ya. bukan keris itu kan? Badik. Berarti Ibrahim menjaga ini ya. Iya. Itu bukan keris. Itu bukan keris kan ya, badik. Nah itu yang masih penasaran si kakaknya nanya, itu kan dari luar Jawa ya? Itu simbol apa gitu? Apakah pengirimnya itu orang luar Jawa atau gimana? Iya, itu memang dari pusaka-pusaka di situ tempat rumah itu banyak barang-barang. Oh, itu berasal dari rumah itu? Bukan karena yang dikirim orang? Tapi kok bisa muncul? Bisa kalau dia mau muncul sendiri. Tapi memang ya namanya orang sirik itu kan dulu dari rumah jelek jadi bagus. Sekarang bagus rumahnya. Ibrahim kucing, Ibrahim betah ya berarti ya Him ya. Senang Bapak. Tidur bareng makan. Kan makan Iya, kenyang.
tidur bareng. Oh iya, di kasur gitu. Kan kalau Mimi sakit suka mijitin Mimi. Apa iya? Dipijitin kucing? Iya, kadang-kadang di sini di Betul, bangkuan. Kucing tuh. Pinter ya. Gitulah, itu pelajarannya. Kita berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah apapun itu, entah binatang, entah manusia, pasti akan menjadi penolong kita gitu. Oh gitu kami mijitin Mimi tangan gitu. Aku sering lihat tuh di TikTok kucing mijitin, ternyata bener ya. Gini-gini ya. Bisa Mijitin. Papa jagain Mimi. Ibrahim pesan ke bapak tuh, katanya jagain Mimi katanya. Gimana? Jagain Mimi kata dia. Iya, jagain. Dan doakan Mbak Kayune. Mbak Kayune itu mungkin Mbak Katrina ya? Katina melas. Oh iya, kasihan. Mbak Katina sayang uang tua karo saudara. Iya. Dia Syukur. berjuang buat keluarga. Iya, emang Uma. Ini Mbak Kayune yang ngirim Miminya kemari loh. Mbak Kayune masih jahat juga Mbak. Siapa kok? Si Wong Kai sih. Siapa? Apa dari masa Katrina. lalunya? Iya. Ini suara papa sih, yang penting uang tuanya dong. Iya. Iya. Mbak Katrina bilang sebentar ibu sembuh gitu katanya. Namanya hidup tidak semua orang baik sama kita. Orang baik itu pasti diuji sama orang jahat. Nah, Papa mau pamit ini Imi mau Iya, salim. ya, Him ya. Ntar makan yang enak ya, Him. Iya. Kakangnya Kakangnya dia mau salim. Rahim gede. Makasih ya Im ya. Iya. Makasih ya. Oh kasihan sama Mimi ya. Iya. Ya, cilik. Dari kecil sampai gede dirawat sama ibu. Jadi rezeki ini. Ini Ini ya. Rahim. Ini jadi sehat ya. Iya. Alay. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajahil karim wa walil kalimati tammati wa dawalti mustajabati akili hasani wal husaini minan busil haqi ainil qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yarad ladina kafaru lizlikuna kabi absarihim lama samu jikra wa yakuluna innahu lamajnun. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan nadlu minal qur'an wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Fangalabu bi ni'matin minallah fahsibtum annama khalaqnakum abasan kama anjalnahu ila hada wa taba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatinna kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa wa la bi'sa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Ya, Ibu Kainah sudah diterapi dan kini akan lanjut mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Ini karena beliau nggak memungkinkan naik gentong, mandinya pakai ember. Ya, alhamdulillah Ibu Kainah sudah diterapi dan sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal untuk dibuat di rumah dan doa yang harus dizikirkan ya. Gimana Bu kesan-kesannya Bu? Tadi sakit nggak di waktu diobatin? Diobatin sakit, celokot-celokotan, ini kakinya kayak ada seperti itu jarum gitu, celokot-celokot, Cekot-cekot mungkin ya. Terus habis itu waktu mandi enak, kayaknya adem, kenyang badannya. Tapi ini masih ada sakit di belakang gitu. nanti bertahap ya. Cepat sembuh. Bertahap, nanti sampai rumah jangan lupa minum obatnya. Tapi yang jelas kalau yang gangguan makhluk itu udah nggak ada ya Panglima? Udah ada bersih, udah kita bersihkan semua, nanti bertahap. Alhamdulillah udah. Bertahap nanti Ibu minum obatnya ya, yang dikasih resep ramuan dari saya, biar nanti berangsur-angsur, insya Allah biar semua penyakitnya hilang. Amin, amin. Terus Mbak itu tadi nanya juga Mbak yang di Taiwan. Mbak Kartina nanya, kan Ibu waktu itu waktu muda pernah pasang susuk. Nah, itu pengen dibuang, apakah sudah bersih? Udah Udah semua tadi otomatis udah. ya. Udah dibersihkan semua pentingnya. Iya, Hal yang waktu ke Arab tuh pasang biar majikannya. Itu. Pokoknya yang namanya makhluk yang tidak baik pokoknya udah bersih iya, aja gitu iya. intinya. Untuk menjaga diri sendiri gitu makanya gitu. Jadi intinya selalu menjaga badan sendiri karena apa? Perjuangannya kan jauh di negara Iya. orang. Tapi intinya yang tadi dibersihkan sama Panglima itu makhluk yang nggak baik udah nggak ada, intinya udah bersih gitu. Nah terus tinggal lanjut pengobatan medisnya Bu, kan ini memang ada medisnya ya. Terus resep obat herbalnya nanti dibuat jus daun sirih, jus daun kelor, sama lobak, sama jahe ya, sama semangka. Nah terus Bapak apa kesan-kesannya setelah mengantar istri yang sini? Ya. Tadi terungkap semua tuh yang Iya, hasil. alhamdulillah saya sebagai suaminya atas berkah dukungan dorongan dari anak saya ya. Kartina alhamdulillah bisa mengobati ibunya sampai dari jauh-jauh ke Subang ke tujuan ke Bogor ini ya, Cibubur. Alhamdulillah itu juga terima kasih kepada Kartina sebagai anak kandung saya sendiri. Iya, lihat gitu, kesana Pak maksudnya. Mbak Kartina, sampaikan apa Terima ke Mbak kasih yang bisa mengobati ibunya gitu. apa harapan dan Satu doanya buat Mbak Kartina Pak? Ya semoga Kartina kan dikasih kesembuhan ya, keselamatan, banyak milik rezeki. Amin. Ya, tapi semua cocok tadi Pak ya? Alhamdulillah Komunikasi itu dengan juga makhluknya. di pikiran saya, di badan saya emang alhamdulillah yang dipinta sembuh, emang cocok itu ya. Kalau kita misalkan kita berobat tujuannya kita kan baik kan gitu. Tapi Ibu nyangka nggak didatengin jin korin kucing yang selama ini dirawat Ibu Ibrahim? Iya, ya Tadi aku lihat Ibu nggak bisa nahan terharu gitu ya? Iya, sedih kayaknya. Melihatnya itu betul sedih, ibu kayaknya sedih. Emang ibu sayang sama kucing itu, emang ibu juga Tapi masih dirawat, ada kucingnya kasih tuh? makan, Masih. apa, Masih ada. Ada masih. Dia pun tahu kalau Ibu dijahatin orang. Ibu dia ikut menjaga gitu. Tapi ya, Alhamdulillah, ya. Ibrahim jaga. Ibu sekarang apa yang ingin disampaikan untuk anaknya? Silakan lihat ke kamera Bu. Iya, terima kasih ibu. Diobatin. Diobatin sama Kartina tuh anak, baik sama orang tua, baik segala-galanya. Berbakti. Amin. Doain anaknya Bu. Kartina kata anaknya sampai sembuh. Amin. Sampai mana aja, saya penting sembuh udah. Sekarang doain anaknya Bu. Semoga apa? Mudah-mudahan Kartina semoga paling sehat, Amin. selamat, panjang umur. Amin, amin. Mudah-mudahan Banyak rezeki. banyak rezekinya, Amin. majikannya yang baik, mudah usahanya yang barokah, Amin, amin. sehat, Kartina, cita-citanya semua terlaksana, tercapai, segala-galanya. Amin, amin, ya Allah, amin. Amin ya. Doa Ibu semoga tembus ke langit ya. Nah terakhir pertanyaannya, Bapak kan sama Ibu belum pernah lihat ya pengobatannya seperti apa. Nah sekarang setelah lihat pengobatannya mata langit gimana kesannya? Emang baru kali ini kesini ya, emang nyata itu. Jadi kalau saya mah kan orangnya percaya aja ya. Apa dasarnya kan tujuannya kan berobat ya gitu ya. Yang mudah-mudahan itu emang semua paling sehat semua kan gitu ya. Dengan kasarnya kita hidayah dari Allah dari Subang ke sini kan gitu. Iya. Kita berkumpul bersilaturahmi ya Mas ya. Itu semoga sehat semua. Ya baik Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Kainah.
Ya alhamdulillah kita sudah melakukan pembersihan tadi, terapi, dan kita sudah membersihkan semua sosok-sosok yang tidak baik dan energi-energi negatif yang bersarang di badan ibu. Ya semoga berkat keikhlasan, ketulusan anaknya Kartinah di luar negeri sana, menginginkan orang tuanya sembuh, dan doa orang tuanya juga ke Mbak Kartinah insya Allah dijabah Allah. Amin. Karena dengan niat yang tulus dan ikhlas, dan kita sudah melakukan ikhtiar pengobatan tadi, insya Allah Allah mengijabah doa-doa kita dan ibu diberi kesembuhan dan penyakitnya sama sekali tidak datang lagi. Amin. Sembuh, benar-benar sembuh, nanti obatnya diminum yang udah diberi resep tadi, insya Allah ibu selalu dilindungi, keluarga ibu dilindungi, semua anak cucu ibu insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.